Minasan, konnichiwa. Perkenalkan, nama saya Sindar Miswari dengan NIM di belakang 029. Saya Lydia Patriani dengan 3 di belakang 007. Nah, di sini kami akan membahas pola kalimat yang ada di video podcast di bawah ini. Nah, Minasan, sebelum kita bedah pola kalimatnya, kalian tonton dulu ya video podcast ini. Nah, kalau sudah, mari kita bahas pola kalimatnya satu persatu. Ika. Dalam teks ada kyo wa shokyu no hito no tame ni douga o totte iru node. Nah, dalam teks ini ada pola kalimat no tame ni yang artinya untuk atau demi. Pola ini digunakan untuk menunjukkan tujuan dari suatu tindakan atau menunjukkan siapa yang mendapat manfaat dari tindakan tersebut. Untuk rumusnya sendiri ada kata benda plus no tame ni dan kata kerja bentuk kamus plus tame ni. Untuk contoh kalimatnya ada kazoku no tame ni hatarakimasu. Saya bekerja untuk atau demi keluarga. Nah, teks selanjutnya ada zenbu sukima mo umete chotto mashi ni natta. Jadi di sini ada pola kalimat ninata atau ninaru yang artinya menjadi. Biasa pola kalimat ini digunakan untuk menunjukkan perubahan dari suatu keadaan atau sebuah status. Nah, dari yang tidak menjadi begitu menjadi begitu. Lalu untuk pola kalimatnya ada kata sifat na atau kata benda plus ninaru. Lalu ada kata sifat i, huruf i-nya itu diganti dengan huruf dengan ku, jadi menjadi kunaru. Kata sifat i plus ku plus naru gitu. Untuk contoh kalimat ada heya ga kira ini narimashita. Kamarnya sudah menjadi bersih. Lalu contoh itu kata sifat na. Lalu untuk yang kedua ada samuku ni narimashita. Sudah menjadi dingin, itu untuk kata sifat i-nya. Selanjutnya dalam teks ada Kyoto no Kamogawa te iu oki kawazoi ni kekko sakura ga saite ite. Nah, di sini ada pola kalimat te iu yang artinya itu yang bernama, yang disebut atau tentang. Pola ini biasanya digunakan untuk menjelaskan nama dari suatu benda atau suatu hal yang mungkin seorang itu belum tahu. Kayak untuk pola kalimatnya sendiri ada kata benda atau kalimat biasa plus teiyu plus kata benda. Terus untuk kalimatnya ada Tanaka-san teiyu hito shite imasu ka? Apa kamu kenal orang yang bernama Tanaka? Lalu dalam teks ada yoku sanpo shinagara sakura o mite iru nda kedo. Nah, dalam teks ini ada pola kalimat nagara yang berarti sambil. Biasanya pola kalimat ini digunakan ketika melakukan dua kegiatan secara bersamaan. Nah, kegiatan kedua di belakang biasanya adalah kegiatan utamanya. Untuk rumusnya sendiri ada kata kerja, itu masnya dihilangkan plus nagara. Contoh kalimatnya ada ongaku o kiki nagara benkyou shimasu, yang artinya saya belajar sambil mendengarkan musik. Selanjutnya dalam teks ada saki kiki ga ita mitai ni wana kimochi mo aru shi. Di sini ada pola kalimat ga ita mitai ni yang artinya seperti yang dikatakan. Nah, pola dasarnya itu dari mitai ni yang berarti seperti digunakan. Biasanya itu digunakan untuk mengutip ucapan seseorang atau menyamakan suatu keadaan. Rumus pola kalimatnya ada kata kerja bentuk biasa atau ta plus mitai ni atau kata benda plus mitai ni. Nah, untuk contoh kalimatnya ada Sensei ga itta mitai ni yatte kudasai, yang artinya tolong lakukan seperti yang dikatakan guru. teks di sini ada kanashi kimochi ni mo naru hito mo iru kamoshirenai. Nah, ada pola kalimat kamoshirenai yang artinya mungkin atau bisa jadi. Nah, pola kalimat ini biasa digunakan untuk menyatakan dugaan atau kemungkinan yang belum pasti. Jadi tingkat keyakinannya itu sekitar 50%. Dalam percakapan santai biasanya sering disingkat jadi kamu begitu saja. Dan untuk rumus pola kalimatnya ada kata kerja atau kata sifat i bentuk biasa plus kamoshirenai. Kalau semisalnya kata sifat na memakai na dan kamoshirenai. Hai. Bentar belum. Rumus kedua ada kata benda atau kata sifat na plus kamoshirenai. Nah, contoh kalimatnya ada ashita wa ame kamoshirenai, artinya besok mungkin hujan.
Nah, minasan sekarang ada teks Nihonji ni Sakura ni tsuyite no interview wo shitta koto ga aru nda yo. Nah, pola kalimat ta ditambah dengan koto ga aru yang artinya sudah melakukan sesuatu. Pola kalimat ini digunakan untuk pengalaman masa lalu. Berbeda dengan pola kalimat citta, pola kalimat ini menegaskan bahwa seseorang pernah melakukan sesuatu walaupun hanya sekali. Di sini ada proses pembentukannya misal ubah kata kerja bentuk ta ditambah dengan koto ga aru. Nah, di sini ada contoh kalimatnya minasang watashi wa nihon ni kite koto ga arimasu, yang artinya saya pernah pergi ke Jepang. Nah, selanjutnya ada teks contoh setsume hita hogai omon dakedo. Nah, pola kalimat ini bentuk kerja tak ditambah hogai. Nah, yang artinya sebaiknya atau lebih baik. Nah, minasang di sini ada penjelasannya ya. Digunakan untuk memberikan saran, nasihat, atau rekomendasi kepada orang lain. Proses pembentukannya adalah kata kerja bentuk tak ditambah dengan hogai. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada contoh kalimatnya minasang. Di sini ada kaze wo hitari kusuryo nonda hogai desu. Nah, yang artinya itu kalau masuk angin sebaiknya minum obat. Nah, minasang selanjutnya ada contoh teks dari Anani Kirena Noni. Nah, di sini ada pola kalimatnya minasang. Kata kerja atau kata sifat i bentuk biasa ditambah noni. Ada juga kata benda atau kata sifat nah ditambah dengan noni. Nah, minasang yang artinya itu padahal, meskipun, atau walaupun. Pola kalimat ini digunakan untuk menggabungkan dua pola kalimat yang bertentangan. Pola ini sering mengandung nuansa kekecewaan, penyesalan, atau keluhan karena kenyataannya tidak sesuai harapan. Nah, di sini ada contoh kalimatnya minasang. Contoh kalimatnya adalah itakenge tenku shita noni tesutoga wa karata desu. Nah, yang artinya padahal sudah belajar sungguh-sungguh tapi nilai tesnya jelek. Nah, minasang di sini ada teks mo choto nagako suzuete hashina ate omo kedo. Nah, pola kalimat kata kerja bentuk te ditambah hoshi yang artinya ingin sesuatu atau mau sesuatu. Pola kalimat ini digunakan ketika pembicara menginginkan orang lain melakukan sesuatu atau menginginkan sesuatu, keadaan atau situasi terjadi. Nah, proses pembentukannya ubah kata kerja ke bentuk te ditambah hoshi. Di sini ada contoh kalimatnya minasang. Anata ni kono hongo yonde hoshi desu. Yang artinya saya ingin kamu membaca buku ini. Nah, minasang yang terakhir ada teks hanabi no yoni hakanai toka. Pola kalimatnya adalah kata benda ditambah no yoni, artinya seperti atau bagaikan. Nah, pola kalimat ini digunakan untuk menggambarkan sesuatu keadaan dengan mengumpamakan atau membandingkan dengan benda lain. Nah, minasang ada proses pembentukannya juga ya. Ambil kata benda, tambah partikel no, tambah yoni. Nah, contoh kalimatnya ada Tanaka-san wa tori no yoni gotaimasu, yang artinya Tanaka bernyanyi seperti burung. Nah, minasang, itu tadi penjelasan mengenai pola tata bahasa tingkat menengah atau Chukyu Bunpo yang kita pelajari dari Mikuril Japanese Podcast. Seperti yang kita lihat di contoh video tadi, tata bahasa ini sangat sering digunakan dalam percakapan sehari-hari orang Jepang atau Taiwan. Minasang juga diharapkan mempraktikkan juga ya. Demikian video penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Mite kurete arigatou gozaimasu. Otsukare sama deshita.